2,5 eman sudah lunas 2 lubang, terus sekarang tinggal 1 lubang, ya tinggal 1 lubang lagi itu seperti itu. Sekarang cuma tinggal sekitar 900 jutaan lah dari total 2,5 M dalam waktu 2 bulan ini. Kalau nanya cepet apa enggaknya, gimana caranya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Doni dari Samarinda. Saya tahu MMC itu dari senior saya, senior kita semua. Namanya beliau itu Mas Rio dari Balikpapan. Beliau sudah memang usahanya udah besar banget gitu. Dan Mas Rio langsung nyuruh saya ngubungin Mas Birul di situ. Nah, dari situlah baru saya tuh awalnya itu ini cerita boleh ya? Saya itu awalnya itu benar-benar di titik terendah, di titik buntu. Bahkan Januari sampai November tahun 2024 kemarin itu nggak ada satupun orang yang beli, nggak ada satupun orang yang saya tawarkan harga murah pun dia nggak mau. Ini apa? Kenapa gitu kan? Sampai akhirnya saya sama istri memutuskan, ini ada uang ngepres nih, ya udahlah ayo aku tak berangkat umroh deh gitu kan, sendiri. Tapi berangkat umroh sendiri, pulang dari sana qadarullah ketemulah Mas Rio itu, langsung merekomendasikan, Mas ikutlah TBE. Lah emang acara apa nih gitu kan, ini acara doktrin-doktrinan pasti nih, wah acara Islam yang aneh-aneh pasti ini gitu kan, ini pasti acaranya nanti ada aneh-aneh nih, wah nanti dapat komisi nih pasti nih, aku ikut nih gitu. Saya mikirnya awalnya benar-benar seperti itu. Ternyata pas setelah ikut TBE pertama kali, oh gini, oh ternyata ini yang tak butuhin dari kita di sisi keluarga. Fundamental kita dasarnya itu dibentuk di situ, dan kita tuh benar-benar jadikan, ibaratnya saya tuh Islam tapi kayak baru mualaf gitu loh. Setelah ikut TBE ini baru ngerti, oh ternyata seperti ini ya Islam yang sesungguhnya, pembisnis yang sesungguhnya tuh seperti ini gitu. Nah dari situlah baru saya komitmen untuk ikut event MMC ini seterusnya. Kenapa? Karena setelah dari TBE ada 3 hari itu, acara terakhir TBE itu malamnya tuh langsung saya ngubungin si abang itu. Ngubungin si abang dengan niat komunikasi yang enak dulu, pembukaan dulu. Dan setelah itu alhamdulillah, padahal Desember pertengahan saya baru ikut, ya kan? Desember pertengahan saya baru ikut, tapi alhamdulillah Desember akhir, tanggal 31 Desember jam 7 malam lunas itu 1 lubang. Kok di nalar manusia nggak masuk akal, tapi ternyata Allah punya kuasa. Di situ Allah yang langsung gerakin kita ketika niat kita lillahi ta'ala, niat kita mencari ridhonya Allah. Udah, itu aja, pasti Allah akan kasih jalan dong. Sesuai sama ininya Allah kok, janjinya Allah kok, kita bertakwa juga akan diberikan solusi dari semua masalah, akan dilunaskan semua utang-utang itu. Nah dari situ, bahkan alhamdulillah kemarin tanggal 23 Januari kemarin itu juga nutup lagi 1 lubang lagi si abang juga. Itu alhamdulillah. Nah, dari situlah makanya akhirnya saya komitmen untuk pengen terus ikut event ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas diri saya, kapasitas diri tim saya, keluarga saya, dan semuanya seperti itu. Gitu. Awal berhutang itu karena apa, Mas? Awal berhutang itu karena ada beberapa masalah, banyak banget masalah yang harus diselesaikan, dan rekening itu kosong tapi ada yang harus digarap. Apa nih gitu kan. Dan saya tuh dulu kan di bank 7 tahun, saya di bank 7 tahun. Terus tahun 2021 itu almarhum ibu itu meninggal, nggak ada karena COVID. Dan bisnis ini mulai down, mulai nggak karu-karuan segala macam. Untuk menyelesaikan itu, ujung-ujungnya yaitu, ya udahlah, aku pengen 1 pintu aja. Ambillah di si abang untuk bangun modal yang tadi, untuk yang tadi segala macam itu. Sudah telanjur ngambil dari si abang, saya mikirnya, saya hitung semuanya, wah semuanya aman nih, bisa nih nanti nih lewat 5 tahun segala macam lunas nih. Enggak juga, tuh tambah puyeng, tambah nggak karu-karuan. Udah, itu yang
makin nggak karu-karuan jadinya di situ. Itu makanya ya intinya sebenarnya kalau bisa nggak usah utang udah gitu, karena utang itu udahlah bikin ruwet itu, seperti itu. Bisnisnya kita di bidang properti, jadi pengembangan properti kita sebenarnya bukan bisnis besar ya, kita juga baru memulai. Sebenarnya kalau dibilang lama sudah lama, jadi dari mulai tahun 2010 sampai tahun ini. Cuman karena memang nggak ada basic bisnis yang benar-benar kita udah asal jalan lah gitu awalnya gitu kan, asal jalan. Nah, dari situlah belum ada namanya sistem, belum terbentuk sistem gitu. Kita properti awalnya itu jual kapling. Awalnya kapling sampai kita merambah menjadi jual rumah. Jadi sekarang kita fokuskan, jadi kita pisahkan mana yang kita jual kapling, mana yang rumah, dan yang bagian depan kita mau bikin area komersil. Nah, karena cita-cita kita pengennya kita bikin di situ bukan cuma sekedar jual rumah, nggak cuma sekedar jual tanah. Tapi pengennya kita jual konsep yang dimana di situ bisa jadi kawasan premium. Yang akan diingat orang, Kemuning itu apa? Kemuning itu ini loh, Kemuning itu bagus, Kemuning itu ada tempat bagus, ada tempat wisata. Nah, karena kita di bidang properti, dan saya sebenarnya dari dulu impian saya adalah bikin tempat pariwisata. Karena saya pengennya memajukan pariwisata di kota Samarinda, yang dimana saya nggak mau Samarinda cuma dicap kota hutan, cuma dicap wah apa sih Samarinda ini nggak ada apa-apanya gitu-gitu. Saya mau orang-orang lihat Samarinda ini besar, Samarinda ini punya tempat wisata yang bagus, ekonominya juga bagus. Dari orang-orang yang ada di Samarinda bisa kok kita jadi mendunia, bisa kok kita buat berkontribusi buat nasional, buat dunia gitu. Ya saya pengen mengembangkan Kemuning, mengembangkan properti buat Indonesia, buat dunia juga. Itu sebenarnya makanya kayak to be the rich to be global rich Indonesian pride itu. Itu seperti itu. Nah, yang berawal bisnis itu orang tua atau udah mas? Awalnya bisnis itu dari orang tua, dan nggak ada kader, aku nggak di kader, adik-adik juga nggak di kader, bahkan bapak pun juga nggak, cuman masalah admin aja. Jadi murni almarhum ibu, murni orang tua dari situ. Nah baru habis itu karena orang tua sudah nggak ada, bapak saya juga sudah tua, sudah berumur, mengurusin juga sudah mulai pusing beliau. Makanya adik-adik juga waktu itu benar-benar belum ada kapasitas untuk ngurusin itu. Saya lah berniat, saya nekat dari bank, saya resign ngurusin itu. Dimana itu bisnis masih bermasalah, gonjang-ganjing dan segala macam. Saya niat resign lillahi ta'ala, udah itu. Di situ. Awalnya dari orang tua. Nah, kalau boleh sebut mohon maaf ya, diwariskan gitu ya? Iya. Masalah gitu ya. Itu gimana rasanya mas? Rasanya? Rasanya amburadul. Gimana ya? Ya, jadi rasanya itu ya gimana? Bayangkan aku yang kerja di bank 7 tahun, seorang pegawai, aku pernah usaha buka cafe shop tapi tutup, pernah buka jualan desain tapi tutup juga. Tahun 2021 almarhum ibu itu meninggal, dan di tahun itu juga itu kan pas COVID. Jadi almarhum ibu itu meninggalnya itu waktu pas ya ibaratnya gimana ya, umat aku astagfirullahaladzim, ya pokoknya campur aduk wes. Rasanya tuh bener-bener bingung, bener-bener pusing. Kita nggak ada basic sipil, kita nggak ada dasar properti, kita nggak ngerti itu bisnis kayak gimana, cara ngelanjutinnya gimana, acak-acakan. Nah kita dipaksa untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadi ibaratnya kita diberikan warisan beserta masalahnya gitu. Baik. Nah, berarti seberapa penting sih orang tua itu untuk meregenerasi dalam hal bisnisnya itu? Sangat penting, Pol. Sangat super penting. Dimana inilah tujuannya kita ikut ini, kita nggak mau terus-terusan, bahkan kita nggak mau kita mohon maaf, kita umur nggak ada yang tahu. Nah, kalau anak-anak kita nggak kita
kader dari sekarang nggak kita kasih tahu, istri kita nggak kasih tahu, mereka akan bingung pemasukan mereka dari situ, sedangkan kita nggak melatih mereka. Makanya dari sekarang bisnis apapun itu yang diutamakan adalah keluarga. Kita kasih tahu keluarga kita punya bisnis ini, kita mulainya dari sini, seperti ini manajemennya, seperti ini usahanya, seperti ini jalan-jalankannya, biar mereka juga ngerti susahnya kita seperti apa, mereka juga ngerti manajemen kita seperti apa, gitu. Dari situ dan itu sangat super penting meregenerasi bisnis itu. Makanya ya, tujuan saya ikut ini ya juga itu, biar bisa regenerasi kemana ya, ke anak-anak saya nanti, ke adik-adik saya yang bisa nanti ngembangin. Karena adik-adik saya juga sudah saya latih, adik-adik saya itu. Ini satunya juga nanti bergerak di ilmu gizi. Sudah pernah ikut TBE juga kemarin Januari. Saya Desember ikut TBE. Januari istri adik-adik tak ikutkan juga TBE kemarin. Langsung tiga-tiganya itu. Dan lalu terbuka juga semakin pikirannya ke Waifel. Ternyata mereka banyak yang mereka pendem selama ini gitu. Tuh. Kalau boleh tahu Mas Doni, awal berutang itu dari berapa hingga titik berapa nih sekarang? Dari totalnya itu sebenarnya semuanya itu kalau kita mau ngitung itu angkanya itu agak-agak ganjil, cuman intinya itu sekitar 2,5 eman. 2,5 eman sudah lunas 2 lubang, itu sekarang tinggal 1 lubang, ya tinggal 1 lubang lagi. Itu yang di Abang tinggal 1 lubang, sisanya itu di apa itu namanya, di orang-orang, bukan di supplier, bukan di lain, tapi di orang-orang, di legalitas gitu. Jadi untuk yang di si Abang tinggal 1 lubang lagi, itu seperti itu. Sekarang cuma tinggal sekitar 600, 700, paling sekitar 1 eman paling, nggak nyampe kayaknya, kita segituan, tapi nggak nyampe 900 jutaan lah dari total 2,5 M dalam waktu 2 bulan ini. Itu setelah ikut TBE itu, makanya kan langsung lunas 666 juta, lunas 121 juta lunas. Ini nanti insya Allah juga mudah-mudahan Allah ngasih rezeki lagi, bulan ini lunas lagi, sudah kita siapin semua juga. Itu nggak masuk akal Mas, kalau nanya cepet apa enggaknya, gimana caranya, nggak tahu. Kalau logika manusia nggak masuk, sudah itu udah wes pasrah aja. Saya berangkat ke sini aja ini TBE itu aja itu nekat sama istri. Nekatnya gimana? Ya Mas Ria disuruh berangkat nih. Kapan berangkat Mas? Besok lusa ya. Ini gimana ceritanya besok lusa? Biasanya berapa? Biayanya sekian Mas. Ya udah Pak. Mahalnya gimana cara bayarnya coba? Bisa tak bilangin, Beb, ini uang cuma cukup untuk bayar, untuk daftar, untuk berangkat, sama apa untuk daftar, untuk berangkat, untuk beli hotel. Di sana makannya kita gimana, baliknya gimana, nggak tahu. Gimana masih mau berangkat kah? Ayo berangkat tak temenin. Lillahi ta'ala kita berangkat nekat. Di sana gimana nggak tahu. Nekat berangkat nih. Di bandara qadarullah alhamdulillah. Orang yang tadinya nyetornya molor-molor tuh tiba-tiba masuk. Sudah gitu lagi acara nih hari kedua tuh kan, gongnya tuh di hari kedua gitu kan. Sorenya orang itu tiba-tiba WA. Yang tadinya tuh dia nego, Mas aku mau beli tapi nyicil ya, kredit ya, sekecil-kecilnya, DP-nya kecil, maunya nanti nyicilnya berapa tahun. Tiba-tiba itu ngabarin saya mau beli Mas cash. Ada lagi satunya lagi, saya lagi Mas, mau Mas yang tadinya yang kemarin dapat info dari teman saya gini cash. Allahu Akbar. Ini gimana ceritanya? Aku bilang gitu. Lah aku jual Januari sampai November kesana kemari dan segala macam, nemuin investor, nemuin pejabat A, B, C, D, nggak nemu. Lah sedangkan aku di sini ikut acara malah ada yang beli. Masuk akal enggak? Mudah, itulah kekuatannya Allah ya di situ. Yang kita itu nggak tahu. Ya, kalau kita yakin, Allah pasti mampukan. Makanya istri juga kalau misalnya ingat itu, kita kalau cerita ke orang itu rasanya kayak pede, kayak kita tuh udah ngalamin hal itu gitu loh. Kita tuh berangkat, saya bawa anak bayi tapi nggak bawa duit. Ya, itu bayi itu masih umur 22 bulan, nekat tuh bawa anak bayi itu. Ternyata subhanallah Allah itu baik gitu loh. Disitulah makanya kita itu kayak, ternyata kita selama ini tuh berdosa, kita maksiat dan segala macam, kita kesalah kesana kesini, kita main suap dan segala macam. Intinya cuma satu, ridho Allah, dekatkan diri sama Allah, niat karena Allah, udah itu. Karena salah niat buyar. Tuh di situ intinya itu. Nah, yang diajarkan di TBE itu apa sih Mas? Fundamental. Jadi apa itu? Bentuk kepribadian kita.
Di situ itu mohon maaf, kita selama ini kita Islam tapi kita nggak tahu nih sebenarnya syariat Islam seperti apa. Kita nggak tahu Islam sebenarnya itu seperti apa. Di TBE itulah fundamental kita dibentuk. Di TBE itulah kita bisa jadi, saya kayak baru mualaf. Islam itu ternyata baik. Islam itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Islam itu bagus. Islam itu indah. Sama seperti yang di film kok di RCTI itu namanya Islam itu indah, ya itu bener. Islam itu indah, Islam itu baik, sama saudara-saudara itu kita sebenarnya bisa saling meluk. Bahkan Islam itu kaya. Itu mindset kita jangan yang buruk-buruk lagi sudah. Mindset kita adalah Islam itu indah kok. Jadi jangan pernah lihat Islam setengah-setengah. Lihatlah Islam itu sepenuhnya. Itu yang diajarkan TBE. Jangan pernah takut sama yang lain-lain. Takutlah cuma sama Allah. Minta cuma sama Allah. Udah itu. Semuanya minta ridhonya Allah lillahi ta'ala. Udah. Jangan yang lain-lain. Karena salah niat buyar. Situ. Nah, rugi nggak sih ikut TBE? Rugi banget. Rugi banget. Udah sangat rugi kalau nggak ikut acara TBE, acaranya MMC itu rugi. Udah itu. Berarti waktu itu ya bayar segitu, nggak mahal. Murah, udah murah banget, malah itu sebenarnya kemurahan kayaknya, karena yang kita dapat itu sampai ke surga, yang kita dapat ridhonya Allah sampai akhirat. Apalagi para coach-coachnya itu, waduh, orang-orang kalau cerita coach cerita kayak gitu-gitu kan biasanya paling ya cerita-cerita yang biasa atau mungkin ceritanya orang dan segala macam. Dan ini coachnya udah pernah ngalamin dan dia juga seperti kita juga dulunya, lucunya seperti kita dulunya ngutang, sekarang udah sukses. Itulah yang membuat kita semakin inspirasi dan semakin terpercaya. Jujur pertama kali saya tahu orang ini paling nggak pernah ngerasain ngutang, nggak pernah ada masalah. Ternyata pernah. Ternyata yang dia omongin di depan pernah tak rasain loh. Sama, ya wes itu. Ya udah di situ makanya kita bikin semangat lagi. Ternyata dia aja bisa kok, beliau bisa, kenapa kita enggak? Itu kebetulan saya lahir juga di daerah pengusaha. Saya juga udah bisnis dan kebetulan juga sebenarnya mertua juga pengusaha. Dan pesan saya untuk para pengusaha di luar sana, kebetulan saya juga punya teman, beliau juga pengusaha juga. Dan sama kayak saya, properti juga. Kita sebenarnya semuanya ini masalahnya tuh sama. Masalahnya tuh apa sih? UTANG, utang. Pusing sama utang. Di depan flexing, wah enak dan segala macam, ini bisa ke sini pakai helikopter, pakai ini private jet dan segala macam. Padahal di balik itu pusing. Lu ngapain mau ikut mau flexing, mau enak kelihatan kaya, tapi padahal di belakang itu pusing. Gitu loh. Daripada pusing-pusing, mending kita bangkitin usaha, kita tata usaha kita dengan benar, kita bermanfaat, kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, usaha kita bisa besar, berkah, bukan cuman terlihat kaya, tapi jadi kaya beneran, bisa nolong orang, bermanfaat, berkah lagi. Nah, intinya tuh cuman satu. Kita kalau usaha jangan sampai niatnya itu pengennya kaya, pengennya hidup enak, pengennya biar sekolahnya mewah dan segala macam. Enggak. Kita usaha sesuai sama yang diajarkan Rasulullah. Kita usaha pengennya biar berkah, berlimpah, bisa dakwah, bisa mengajak umat-umat muslim yang di luar sana yang ibaratnya salah jalan, kita bisa luruskan lagi di situ. Kita bisa berkontribusi juga untuk sama umat muslim. Bahkan kalau kita lihat Palestina, berapa banyak anak kecil di sana itu yang tembaki dan segala macam. Rasanya aku pengen kontribusi di sana. Buat usahaku sendiri masih kayak gini, gimana caranya? Buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian itu pengen usahanya berkembang, pengen usahanya itu besar, pengen gede, tapi ngandalin mindsetnya ada pengusaha itu rata-rata, aku mau gedekan usaha gimana caranya? Utang. Aku mau gedekan usaha gimana caranya? Utang sini, utang sini, utang sini, utang sini, utang sini. Salah. Habis utang bener enak. Habis itu emang enak bayarnya? Emang langsung enak gitu? Enggak juga. Nah, kalau mau enak, kita bangkitkan bisnis itu dengan syariat Islam. Pokoknya yang belum bergabung ke Syariah World, yang belum bergabung ke MMC, ayo kita segera bergabung jadi anggota MMC. Karena apa? Disinilah aura-aura positif itu timbul. Disinilah benar-benar kita itu ngumpul sama pengusaha-pengusaha yang
besar-besar, yang gede-gede, tapi semuanya itu berkah, berlimpah, berkontribusi untuk orang banyak, bermanfaat untuk banyak orang. Di sini tempatnya. Bahkan kalau kita lihat yang di luar sana yang udah usahanya gede, gurunya di sini. Itu. Nah, itu yang kita semua itu nggak tahu, belum tahu. Itulah yang, ayo kalau bisa, nggak usah lah nunggu apa-apa lagi, nggak usah namanya uang dari mana dan segala macam. Kalau ada niat yang kuat, Allah mampukan kita. Itu sudah terjadi, sudah saya rasain, sudah saya praktekkan. Saya, istri, anak berangkat, nggak ada duit, modal nol, nekat. Di sini tiba-tiba ada duit, tiba-tiba orang setor, tiba-tiba orang beli. Selama ini kesana kemari dan segala macam, nggak ada masuk. Bahkan makanya saya baru ikut Desember pertengahan, Desember akhir lunas. Satu lubang, belum semuanya tapi satu lubang itu gede tuh angkanya. Kalau dilunasin sendiri, duit dari mana? Coba, mana masuk akal? Tapi buktinya bisa. Bahkan tanggal 23 kemarin juga lunas lagi, satu lubang lagi. Nah, di pas lunas di tanggal 23 itu malah lebih serem lagi. Saya lunas di situ lagi ngambil sertifikat, dakwah di situ sama 2 orang. Ibaratnya kita masuk kandang harimau. Dakwahnya di kandang harimau. Ini gimana ceritanya aku di sini? Dan satunya nanyanya kencang-kencangan lagi sampai dilihatin orang banyak. Wah, salah aku ngomong di sini kayaknya gitu. Udah pelan-pelan aja dulu ngomongin. Dan yang satu sudah sadar, WA saya. Mas, doakan ya saya bisa hijrah, doakan saya bisa kayak sampean, doakan saya bisa ngembangin usahanya istri saya pengen mulai lagi Mas, saya pengen hijrah, saya pengen lillahi ta'ala semuanya Mas. Bisa Mas, ayo. Bilang gitu. WA-nya masih ada ke saya. Ya itu. Seperti itu yang Masya Allah, udahlah. Udah bener ilmu Allah itu nyata kok. Itu yang kita cuma satu, surga, ridhonya Allah, udah itu. Karena selama ini itu yang kita nggak tahu. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Bingung ngomong apa lagi itu. Jika sudah boleh ditutup. Oh iya, sudah. Ya udah, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman MMC, terima kasih banyak semua para coachnya juga, terima kasih banyak saudara-saudara kita juga di sini senior-senior. Jadi benar-benar di sini itu kita bisa bentuk jadi diri kita bisa bentuk usaha kita dengan berkah seperti apa. Insya Allah pulang dari sini tak coba langsung terapin tuh ilmu-ilmunya tuh, tak langsung eksekusikan tuh Bismillah wes. Niat gimana caranya segala macam. Oh Allah yang ngatur sudah, nggak tahu tuh gimana caranya. Udah aku bilang gitu, nggak masuk akal sudah. Buktinya aku juga udah punya plan ini nggak terrealisasi juga. Ya aku coba yang diterapin yang dikasih tahu apa tak terapin, gimana caranya Allah yang ngatur wes. Itu aja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses, berkah semuanya, bisa kontribusi juga untuk semuanya, bermanfaat untuk banyak orang. Intinya cuma satu, jadi kaya. Kalau kaya, punya harta berlimpah, berkah, barokah, surga jaminannya, enak. Dan lagi kalau jadi kaya kita dihormatin orang, kita percaya orang, kita dihargain orang. Kita kalau nggak kaya nggak bisa namanya dakwah. Kita nggak punya dasar, nggak punya itu underlying itu. Ininya cuma jadi kaya. Ayo semua umat muslim di sini bangkit, kita bisa. Udah itu. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.